Assalamualaikum, halo parents, apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja ya. Welcome back to my YouTube channel, Dr. Sapta Official. Kali ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu sosok yang inspiratif. Beliau ini merupakan salah satu ahli di bidang parenting tentunya dan juga bidang pendidikan. Untuk parents yang memang ingin tahu kan hal-hal terkait dengan parenting, apa sih sebenarnya parenting itu, apa saja sih sebenarnya peran dari orang tua dan juga guru di sekolah. Kali ini saya akan membahas dan juga mengkupas tuntas tentang dahsyatnya menjadi orang tua dan juga guru yang inspiratif. Nah, kira-kira siapa ya sosok yang akan menemani pada video kita kali ini? Yuk, kita langsung lihat saja profil berikut ini. Nafik Palil, atau yang lebih akrab disapa Mr. Naf, adalah konseptor The Naf, a creative and fun school, sekolah percontohan nasional yang telah dijadikan pusat pemagangan kepala sekolah, yayasan, kepala dinas berbagai instansi, guru, dan lainnya se-Indonesia. Beliau juga menjadi Master Trainer Nasional dan memiliki International Certified di bidang parenting. Beliau telah memberikan inspirasi ratusan ribu orang untuk berpikir kreatif dan inspiratif di berbagai bidang. Kegigihannya yang kokoh dalam memangkas mata rantai pengangguran yang melanda bangsa tercinta menginspirasi berdirinya sekolah kreatif yang menyenangkan berbasis wirausaha. Telah ada 7 cabang sekolah yang beliau dirikan, 119 sekolah besar yang beliau konsultani, 93 rumah sakit yang didampingi, 45 perusahaan, serta puluhan pondok pesantren di beberapa provinsi dan kabupaten yang menggunakan jasa konsultan beliau untuk pengembangan pendidikan termasuk parenting. Beberapa perguruan tinggi telah menggandeng beliau untuk bekerja sama baik untuk pemagangan mahasiswa S1 maupun S2 ataupun untuk memberi kuliah umum pendidikan berbasis wirausaha serta merancang tujuan hidup. Termasuk beberapa lembaga kemanusiaan seperti YDSF, LMI, Yatim Mandiri, PKPU, dan komunitas wirausaha seperti Greenleaf, APMI, TDA, dan lain sebagainya memanfaatkan jasa beliau untuk memberikan pelatihan dan pembinaan. Nah, parents, seperti yang sudah saya sampaikan di awal acara tadi, kali ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu ahlinya nih di bidang parenting. Siapa lagi? Ini dia, Mr. Naf. Nah, Mr. Naf apa kabar? Alhamdulillah luar biasa ya. Dan sekarang meskipun pandemi pun masih tetap beraktivitas meskipun tidak langsung bertemu dengan parents semuanya. Tentu, luar biasa banget. Tetap menginspirasi. Nah, itu paling penting nih. Nah, parents, bagi Anda semua yang sekarang ini lagi nonton video ini, kita akan membahas banyak hal. Sebenarnya kalau banyak ya nggak selesai-selesai videonya. Tapi ada beberapa hal poin penting tentang parenting yang akan kita bahas. Nah, Mister, kan kalau misalnya di Dr. Sapta Official, salah satu fokus kita adalah di parenting. Nah, kebetulan banyak sekali parents itu yang seneng banget punya permasalahan parenting yang banyak juga masuk ke Dr. Sapta Official. Tapi sebelum kita bahas tentang permasalahan-permasalahan parenting itu, kita ingin tahu dulu nih, sebenarnya parenting itu apa sih? Ya, berbicara tentang parenting, kira-kira dari asal katanya parents sebagai orang tua. Nah, kalau kita ngomong parenting berarti pola asuh. Bagaimana kita melakukan pola asuh terhadap anak-anak kita, bagaimana mengoptimalkan potensi-potensi dari kedua sisi, baik dari sisi orang tuanya maupun sisi dari anak-anaknya itu sendiri. Bagaimana grand design-nya supaya kita mendapati sebuah didikan, sebuah output, sebuah produk kalau boleh disebut gitu ya. Anak itu adalah produknya. Yang kita lakukan akan difotokopi persis oleh anak-anak. Maka itu berbagai hal, cara kita berbicara di depan anak, cara kita bersikap, cara kita menyelesaikan masalah, itu layak sekali untuk juga dihati-hati karena rekaman anak itu 0 sampai 4 tahun itu sesungguhnya 50% itu terekam semuanya tanpa kita sadari karena itu potensi otak. Ya. Lalu 5 sampai 8 tahun itu naik lagi menjadi 60 sampai 80%. Nah, sisanya sampai 17 tahun itu.
maka di sini kita bisa lihat 50% potensi perekaman yang dimiliki anak itu 50% di usia itu. Maka berarti apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Tadi pertanyaannya apa itu parenting? Berarti pola asuh kita untuk menghasilkan, kalau dalam agama, waladun soleh, yang diharapkan nanti yad'ulah. Itu adalah impian dari semua orang tua, melihat anaknya sukses di dunia dan selamat di akhirat, dan terus menjadi investasi kita kan. Setiap yang dilakukan oleh anak itu akan memantik pahala, memantik ridho untuk orang tua. Iya, Kira-kira benar, sekitar luar itu biasa ya. ya. Itu tadi kita baru ngomongin parenting. Padahal ini ada pertanyaan lanjutannya nih. Nah, kalau misalnya orang tua zaman dulu Ya. itu kan nggak ada namanya kayak kelas-kelas parenting, itu kan nggak ada. Betul. Tapi sekarang kan kita sudah bisa mendapatkan banyak fasilitas itu. Ikut seminarnya, kelas-kelas parenting banyak. Tapi tidak sedikit juga parents zaman sekarang itu masih menganggap remeh tentang parenting. Nah, di sini sebenarnya parenting itu seberapa penting sih, Mister? Ya, sekali lagi ketika kita berbicara tentang parenting, itu zaman dahulu dengan zaman sekarang, bahkan zaman yang akan datang itu berbeda-beda polanya. Maka kita menyitir dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena zamanmu akan berbeda ekstrim dengan zaman anak-anakmu. Nah, berarti ini berbagai pola yang dulu dilakukan orang tua kita. Orang tua kita dulu itu lebih banyak sentuhan hati. Tidak terlalu belajar dari textbook, tapi dari perasaan. Oh, kalau anak begini, nanti begini. Dan yang dahsyat dari orang tua kita yang layak kita contoh dulu adalah bagaimana orang tua itu tidak pernah lepas mendoakan anaknya. Menyebut anaknya di setiap habis sholat, dibacakan Fatihah. Itu Masya Allah dahsyat sekali, dan itu connect sekali ya, connect sekali. Nah, orang tua zaman dahulu tidak terlalu menggunakan pola-pola asuh yang modern, ikut seminar, ikut atau baca buku, tetapi cara-cara itu banyak yang layak masih kita contoh, tapi ada beberapa yang memang harus disesuaikan. Nah, orang tua zaman sekarang memang harus mengeksplor lebih banyak lagi pola-pola, karena cara yang dilakukan orang tua kita tidak bisa kita fotokopi persis dengan cara itu untuk diimplementasikan pada anak-anak di zaman sekarang. Bagaimana kita berkomunikasi dulu anak-anak ya, pasti kita masih ingat, begitu orang tuanya melihat gitu saja sudah merasa dan sudah bisa sami'na wa ata'na begitu. Nah, sekarang anak dibegitukan kan juga sudah tidak lagi cocok. Maka bagaimana pola komunikasi kita pada anak lebih banyak disentuh emosinya, akan jauh lebih mengena daripada dimarahi. Anak sekarang nggak bisa dimarahi, kamu itu kurang cocok, maka dielus kepalanya. Mau tidur dibacakan 3 surat, 3 kul itu dahsyat sekali. Kulhu 3 kali, falak 3 kali, annas 3 kali, dilanjut dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ditiupkan di telinga anak sebelah kanan, dicium telinga anaknya, dan langsung ditransformasi kalimat thayyibah. Nah, kamu akan jadi anak luar biasa, mama bangga, papa bangga. Itu diucapkan di telinganya, dan itu akan terekam di otak bawah sadarnya. Maka aku sayang, orang tuaku berharap aku begini. Kalau dulu orang tua mungkin melakukannya dengan cara yang agak sedikit berbeda. Nah, kita sekarang memang berbeda pula, tapi dengan konteks yang kira-kira maksudnya sama, caranya yang agak kira-kira begitu. Ya. Jadi memang parenting itu penting, entah itu bagaimana caranya kita mengadopsi dari orang tua yang dulu, ataupun sekarang kita modifikasi sesuai dengan zamannya, itu berarti memang penting. Karena pola asuh tidak bisa sembarangan gitu ya, Mister ya. Orang tua yang seperti yang kita bahas sejak awal tadi, bagaimana sih konteks pola asuh itu? Konteks pola asuh, mungkin Dokter Sabta beberapa saat yang lalu sudah pernah saya tunjukkan buku saya yang berjudul Dahsyatnya Menjadi Orang Tua dan Guru Inspiratif. Bagaimana 10 menit atau 20 menit setiap malam mengeksplorasi, melejitkan 6 aspek perkembangan itu. Nanti kita bahas di segmen tertentu. Jadi yang kepingin nanti silahkan hubungi Dokter Sabta. Bagaimana buku itu kami desain, saya rancang mulai anak usia 2 sampai anak usia 6 tahun. Orang tua cukup ya 10 sampai 15 menit mendampingi anak dengan pola yang berkonsep.
Misalnya melejitkan aspek nilai agama moral kayak apa, aspek bahasa kayak apa, aspek adab kayak apa, aspek sosial, emosional, aspek kognitif, aspek seni, dan seterusnya. Dan itu memang harus terkonsep pakai ilmu. Ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya sampaikan, tapi kayaknya kurang enak kalau misalnya kita nggak juga jalan-jalan di hunianya Mr. Naf. Kenapa? Karena memang hunianya unik banget, banyak tempat-tempat yang instagramable banget, dan tentunya kita langsung next session kita bakal cerita apa lagi tentang parenting. Yuk ikuti kita ya. Oke. Nah, seperti yang saya janjikan di awal juga nih, kalau misalnya tadi saya bilang hunianya Mr. Naf itu ternyata punya banyak banget spot yang instagramable. Salah satunya adalah di spot ini ya Mister ya. Ini kita semi outdoor gitu di lantai 2 hunianya Mr. Naf. Dan tentunya di sini saya akan melanjutkan obrolan kita nih. Betul. Kalau tadi kita sudah tanya kan tentang parenting itu apa, kemudian seberapa penting parenting itu. Nah, sekarang kita lanjutkan nih pertanyaan berikutnya. Yeah. Kalau dari kata parenting itu kan berarti awal katanya adalah parents. Sedangkan parents itu kalau untuk saat ini itu ada 2 sosok. Sosok yang pertama adalah parents yang sesungguhnya, yaitu orang tua kita yang ada di rumah ketika anak-anak memang berada di rumah. Tapi ada juga sosok parents yang memiliki tujuan untuk membentuk karakter anak-anak itu ketika di sekolah, yaitu guru. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang guru dan juga orang tua, peran sesungguhnya dari parents atau untuk ini adalah orang tua sesungguhnya dan juga guru itu apa sih, Mister? Ya. Kita mau berbicara tentang peran dan fungsi masing-masing, apakah itu orang tua yang sesungguhnya berhubungan darah maupun guru yang menjadi pendamping anak ketika berada di lembaga tertentu. Maka kita kembali ke orang tua sebagai orang tua yang memang satu diberi amanah oleh Allah. Maka diyakinkan bahwa ini adalah amanah dari Allah yang harus saya jaga sebaik-baiknya, saya rawat sebaik-baiknya, saya didik sebaik-baiknya, agar amanah dari Allah ini nanti benar-benar terjaga, tersampaikan. Dan pada saatnya nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban, maka amanah ini kita akan dengan tersenyum mempertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dari akidahnya sudah kita sampaikan bagaimana peran orang tua dalam mendidik akidah, yang kedua akhlaknya, yang ketiga keilmuannya, yang keempat ya life skill itu perlu ditransformasikan kepada anak. Jadi saya ulangi, peran orang tua yang nomor 1 adalah memenuhi amanah dari Allah yang nanti akan berdampak pada kedua sisi, baik kebahagiaan keluarga itu di dunia maupun nanti sebagai investasi kita di akhirat. Yang kedua, setiap orang tua dalam melakukan tugas dan peran fungsinya itu dipastikan harus dengan hati. Ketika sesuatu itu disampaikan dengan hati, nyampainya pun akan di hati. Betul. Kalau hanya disampaikan secara lesan, maka akan didengar saja lewat telinga, ya sekedarnya begitu. Maka mohon maaf, saya kepingin menyampaikan pada semua orang tua, jadi yuk kita cek ulang bagaimanakah cara-cara yang kita lakukan selama ini dalam rangka memerankan diri sebagai orang yang mendapat amanah dari Allah itu, dari Tuhan itu. Jadi yang ketiga, kalau tadi yang pertama menjaga amanah, yang kedua ya memang menyampaikannya dengan hati. Yang ketiga, kita pastikan bahwa apa yang kita lakukan ini akan berkonsekuensi. Maka yakinkan bahwa sampaikan sesuatu itu dengan nada emosi yang emosi itu adalah emosi positif. Jadi kalau anak melakukan kesalahan misalnya, maka jangan langsung dihakimi untuk disalahkan, tapi lebih banyak ditanya kenapa melakukan itu. Ketika kita menanyakan alasannya, itu didahulukan lebih daripada menghakimi. Makanya ibu sudah bilang apa? Nah, itu maka anak emosinya juga duluan gitu. Ketika anak ditanya itu dihargai, di bahasa Jawanya diuongkan gitu. Oh, aku dihargai, maka anak itu pun akan melakukan responnya juga dengan cara yang menghargai. Maka ketika anak itu melakukan sesuatu dengan cara yang keras, bahasa lain kasar, itu jangan juga langsung disalahkan. Bisa saja cara kita sebagai orang tua dalam memerankan diri tadi
tidak tepat, merasa punya power, merasa ditakuti anak, merasa memang sebagai orang yang lebih kuat dari anak, jangan terus kita semena-mena. Maka itu 3 hal yang penting dalam memerankan diri sebagai peran orang tua. Terus pertanyaan yang kedua adalah bagaimana dengan peran guru. Nah, guru secara keilmuan ini mendapati titipan, sebagian dari titipannya Allah yang dititipkan pada orang tua yang tidak bisa di-cover oleh orang tua karena berbagai hal. Ini diamanahkan lagi ke sebuah lembaga yang namanya sekolah. Maka guru sesungguhnya di awal harus diamanai. Guru, saya titipkan anak saya di sini, itu harus ada akadnya gitu ya, supaya itu guru juga merasa ada loh orang tua yang menyekolahkan di awal sampai lulus kadang nggak ngomong, nggak menyampaikan juga ke guru. Bahwa amanah itu penting. Nah, terus peran-peran yang signifikan justru didapati oleh guru itu yang orang tua juga harusnya memahami gitu ya, bahwa satu, peran yang sifatnya adalah peran kognitivistik gitu ya, peran yang bahwa guru itu menyampaikan keilmuan-keilmuan yang memang seharusnya dimiliki anak sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Itu karena orang tua, ada yang orang tua bisa tapi nggak ada waktu, nggak cukup dan seterusnya. Ada yang memang nggak punya kemampuan untuk segmen-segmen itu, yang harus orang lain gitu yang punya ekspertasi khusus. Yang kedua, peran guru untuk mengawal adab anaknya. Jadi mengawal adab itu maka saya merancang sebuah sekolah untuk anak pun bagaimana sekolah itu ramah adab, ramah otak, ramah lingkungan, itu dalam rangka itu. Maka di sekolah saya semua ada SOP-nya. Mulai penyambutan kedatangan anak sampai anak pulang itu saya kawal dengan SOP. Maka tidak ada satu aktivitas yang dilakukan di lembaga kami yang tidak terukur. Kepentingannya apa? Mengawal adab tadi. Jadi yang pertama tadi yang terkait dengan keilmuan, perannya guru untuk mentransformasinya. Yang kedua adalah tentang menjaga adab. Yang ketiga, yang sebenarnya ini masuknya di awal adalah membantu orang tua menjaga akidah anak juga. Terus yang keempat sama tetap adalah peran menyampaikan life skill. Ini guru lebih banyak ke antara membuat konsep, diimplementasikan di sekolah, yang harapannya nanti konsep-konsep itu bisa dilanjutkan di rumah. Ketika bisa dilanjutkan di rumah, maka akan nyambung antara konsep yang dibuat di sekolah dengan yang dibuat di rumah. Maka sayogianya memang, mohon maaf, di sebuah sekolah atau di setiap sekolah di awal tahun ajaran baru harus diadakan yang namanya program parenting dalam rangka menyamakan persepsi antara peran orang tua, peran sekolah, sehingga dua ini harus kolaborasi. Tidak boleh saling menyalahkan. Lalu ada yang kurang, ini komunikasilah yang bagus. Kalau ini maka yang diuntungkan nanti adalah anak. Ketika tidak sinkron maka rugi bagi anak. Jadi peran-peran kolaboratif ini mengawal 6 aspek perkembangan anak itu tadi menjadi signifikan. Luar biasa banget kan, bayangin deh pertanyaannya satu lengkap langsung dari awal sampai akhir gitu kan. Tapi jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan diajak jalan-jalan lagi nih di tempat yang tentunya bisa terjadinya 6 aspek anak tadi itu. Betul. Ya Mister ya. Jadi memang harus ada sinergitas kolaboratif itu tadi antara orang tua, sosok peran orang tua yang ada di rumah ataupun juga yang ada di sekolah. Nah, sekarang kita masuk segmen berikutnya ya. Kita mau jalan-jalan ke sebelah nih. Seperti apa serunya? Yuk, tetap ikutin terus Dr. Sapta Official. Nah, baik Mister, tadi kan kita sudah sempat berbincang-bincang bahwa untuk membentuk suatu karakter anak yang baik itu kan berarti membutuhkan lingkungan yang kondusif juga. Jadi harus lingkungan yang ramah anak, ramah otak, ramah adab, ramah prestasi. Sebenarnya kalau kita implementasikan dalam hidup kita sehari-hari, ada nggak contoh sekolah yang bisa mengakomodir itu? Ya, sebelum ngomong tentang contoh sekolah yang mengakomodir, saya mau berbicara tentang kayak apa sih sekolah yang nanti bisa dianggap sebagai sekolah yang ramah anak, ramah lingkungan, ramah adab, ramah karya, ramah prestasi. Maka sekolah tersebut harus membuat anak bisa melakukan eksplorasi yang total tanpa banyak terhambat
oleh para pihak. Karena kemerdekaan anak untuk bereksplorasi itu harus terdukung. Kalau tidak, nanti anak akan terdikte saja. Contoh seperti ini. Misalnya di sini ada Center of Block. Center of Block, kita lihat dimulai dari awal semua ada identifikasinya, tidak sekedar asal begitu. Nah, ini menghindarkan anak dari taruh di mana, kenapa, dan seterusnya, karena anak sudah saya harus naruhnya di sini. Nah, orang dewasa, baik itu guru, orang tua, itu yang mengkondisikan lingkungannya dengan lingkungan yang mudah diimplementasikan, mudah dilakukan oleh anak. Berbagai hal itu sudah masuk kategori ramah lingkungan, terus akan berdampak pada ramah otak. Itu namanya sekolah ramah anak. Nah, ramah adab kayak apa? Coba kita lihat. Anak ini mau melakukan eksplorasi tentang bagaimana merancang bangun. Nah, dia butuh, aku mau bangun ini, itu diilustrasikan oleh gurunya dulu. Nanti kita akan bahas ini. Lalu dia butuh balok, maka orang dewasa nggak perlu, Mbak Ma bilang ini nggak perlu, karena dari aspek tempat, dari aspek tempat sudah diidentifikasi baloknya itu sama, yang jenis ini, maka ada pelajaran apa? Klasifikasi dan identifikasi, sehingga anak ini butuh balok ini, maka dia akan membutuhkan ini, nanti ditata kayak apa. Nah, dia sudah dikondisikan dengan ramah itu tadi, lingkungannya terdukung, maka anak akan mendapati stimulasi otomatisnya. Lalu dia akan, aku butuh ini lagi karena aku mau bikin gini. Ini nanti dalam waktu sekian, maka ini akan jadi sebuah konsep bangunan yang luar biasa. Nah, setelah selesai, ini ramah adabnya, ramah karakternya apa. Setelah selesai, dia bahagia dengan itu, gurunya memberi apresiasi, lalu dia akan bertanggung jawab. Adabnya di situ apa itu? Dia akan kembalikan ini di tempatnya masing-masing, dan itu yang lain, sehingga tempat ini menjadi bersih lagi. Nah, kalau itu tidak dikondisikan oleh orang dewasa, maka ramah otak, ramah adab, ramah lingkungan, ramah karya, ramah prestasi tadi berat untuk dicapainya. Maka kita nanti akan mendapati generasi-generasi yang eksplorasinya luar biasa. Orang dewasa itu memfasilitasi kebutuhan. Itu kira-kira. Berarti kalau misalnya tadi kita sudah membahas bagaimana ramah anak, ramah otak, kemudian ramah prestasi juga ramah adab, berarti kita sudah punya gambaran nih, Mister. Kalau misalnya mau mempercayakan pendidikan pembentukan karakter anak, berarti harus dengan sekolah yang memiliki komponen-komponen tersebut. Cocok. Betul. Dan di sini saya ingin tahu deh, penasaran banget. Kalau misalnya ada nggak sih sebenarnya sekolah yang seperti itu? Dan kalau memang ada, itu berarti kita harus kemana gitu loh. Kira-kira gimana, Mas? Alhamdulillah, saya sebagai pendiri dan penggagas pendesain dari The NAF, A Creative and Fun School. Kita beri nama The NAF, itu dari Nafik, karena saya ingin bagaimana konsep-konsep ide itu tereksplorasi di lembaga yang saya rancang, maka namanya The NAF. Nah, A Creative and Fun itu agar sekolah ini betul-betul bisa memfasilitasi kreativitas anak dan menyenangkan. Jadi belajar itu kata kuncinya akan berhasil apabila anak senang. Ini besok hari Selasa, dia dari situ akan pindah ke sini, eksplorasi Center of Macro and Micro. Apa itu? Bagaimana bermain peran, siapa jadi apa, dan bagaimana sama desain lingkungannya pun harus didesain yang ramah anak, ramah otak tadi, sehingga anak bisa mengambil yang dibutuhkan sendiri, anak akan mengembalikannya, dan dia akan bertanggung jawab. Nah, semua terkondisikan. Tidak masalah itu harus barang bekas, barang mahal, barang apa, yang penting di sini tata kelolanya. Nah, berikutnya juga ada Center of Music and Sport. Di sini satu ruangan khusus memang bagaimana mengeksplorasi musik, kemampuan musik awal, musik dasar, dengan berbagai alat musik, dari alat musik tradisional, alat musik daerah, hingga alat musik yang modern pun ada di sini. Dari ciptaan anak, ciptaan orang tua, ciptaan guru ada di sini. Sport juga begitu, aktivitas sport awal. Center of Cooking, sentra memasak, dari bahan dapur atau alat dapur yang
tradisional sampai yang modern juga ada di sentra ini. Tata kelolanya pun juga begitu. Jadi benar-benar semua ada identifikasi dan klasifikasi. Selanjutnya ada Center of Nature and Art. Bahan alam, persiapan kreativitasnya, seninya dimunculkan di sini yang seperti tadi saya jelaskan, sehingga anak banyak menemukan konsep-konsep ilmiah di sini. Lalu yang terakhir di sini ada Readiness Center. Ini adalah sentra persiapan keaksaraan. Di sini lebih banyak mengeksplorasi bagaimana anak siap untuk konteks bermain membaca, bermain berhitung, bermain menulis. Jadi konteksnya saya berat kata bermain. Jadi jangan sampai salah bahwa konteks bermain ini harus menjadi yang utama. Target dari Calistung membaca, menulis, berhitung, bukannya anak bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung. Jadi kata-kata ini perlu dibawahi oleh semua orang tua. Tidak untuk mengajarkan anak sekedar bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung, tapi apa target utamanya? Anak senang membaca, senang menulis, dan senang berhitung. Nah, maka eksplorasinya kita buat sedemikian rupa. Itu kira-kira sekilas, maka ketika sekolah sudah bisa memfasilitasi konsep seperti itu, layak sekolah itu dipercaya untuk menitipkan konsep dasar kreativitas Nah, anaknya. parents sudah tahu kan kenapa harus memilih The Naf untuk mempercayakan masa depan anak Anda. Nah, tapi kita kan juga ingin tahu The Naf itu ada di mana aja sih sebenarnya, Mister? Ya, The Naf ini pusatnya ada di sini, ada di Surabaya, Sidoarjo ini. Ini awalnya dulu, terus berkembang. Lalu kami juga ada membuka cabang di Kediri. Kediri ada 3 cabang di sana. Lalu kami juga menjadi konsultan di berbagai sekolah yang ada di berbagai belahan kabupaten provinsi se-Indonesia. Seandainya parents ya, para orang tua kepingin mendapati referensi sekolah mana, kalau The Naf kan masih ada di lingkungan Jawa Timur ya, tetapi ketika di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Kalimantan, di sekolah yang kira-kira referensinya konsepnya seperti The Naf kayak apa, nanti bolehlah hubungi dokter gitu ya. Oke, boleh, nanti kita akan sampaikan. Betul. Ya, nanti di deskripsi boleh dicek nih parents. Kalau misalnya, wah saya nggak di Sidoarjo, saya nggak di Kediri, kira-kira ada nggak sekolah yang sama seperti The Naf misalnya, caranya, konsepnya seperti itu. Boleh, nanti kita akan sampaikan dengan lengkap di deskripsi. Next, buat parents yang pingin kulik-kulik lagi tentang Mr. Naf, nah kayaknya kita bakal bikin konten lebih lanjutan lagi nih tentang success story-nya Mr. Naf tentunya. Oke, terima kasih ya sudah nonton. Boleh kalau misalnya Anda merasa bahwa channel ini bermanfaat, menarik, dan juga edukatif, bisa langsung subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya agar konten ini bisa bermanfaat lebih banyak lagi untuk lebih luas lagi ya tentunya. Saya Dr. Sapta. Saya Mr. Naf. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.